Bukan hanya aktivis dan politisi yang berurusan dengan hukum, namun musisi juga harus menerima konsekuensi dari cara mereka berekspresi. Hingga saat ini, lagu masih menjadi media persuasif yang dapat mempengaruhi banyak hal ya. Siapakah di antara musisi atau band yang berurusan dengan hukum, terutama dalam pembahasan ini adalah pemerintah? Di antaranya, 1. Kus bersaudara. Pada Orde Lama, pemerintahan Soekarno melarang peredaran musik yang bernuansa barat sekitar tahun 1959 sampai 1967. Pada tahun 1965, karena hal itulah pemerintah di bawah komando Soekarno harus memenjarakan Kus bersaudara karena menyanyikan lagu-lagu milik The Beatles dan Elvis Presley yang dianggap menodai kebudayaan Indonesia. 2. Deloitte. Selain era Soekarno dengan Orde Lamanya, ternyata di bawah Orde Baru Soeharto juga memangkas kebebasan musisi dalam berkreasi. Salah satunya yaitu band Deloitte. Melalui lagu mereka yang berjudul Hidup di Bui, dianggap tidak sesuai dengan keadaan lembaga permasyarakatan yang sebenarnya. Saat itu, Deloitte terus dipantau polisi dan bahkan nama Barsi Van Houten sebagai komposer dan gitaris sampai tidak dicantumkan demi keselamatannya. 3. Micky Jaguar. Pada era peralihan, Micky Jaguar bukan hanya lirik, namun aksi musisi di atas panggung pun harus dicekal. Kala itu, Micky Jaguar, vokalis band Bentul yang tampil di atas panggung dengan menyembelih kelinci dan meminum darahnya juga menjadi masalah. Akibat aksinya itu, ia ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. 4. Bimbo. Bahkan ketika industri musik jauh dari masa peralihan menuju masa perkembangan, Bimbo dengan segudang karyanya yang manis dan tanpa kritik, ternyata ada satu lagu yang dicekal pemerintah di era 70-an. Lagu yang berjudul Tante Sun dianggap sebagai sindiran terhadap istri pejabat. 5. Elpa Mas. Hingga era 80-an, ketika musik sudah mendapat banyak influence dari luar, Elpa Mas yang kala itu terbentuk pada tahun 1000 urusan dengan pemerintah, lantaran liriknya mengandung kritik sosial. Lagu Pak Tua menceritakan seorang pengusaha yang sudah tua tetapi tidak mau pensiun. Klip lagu tersebut juga dilarang tayang di televisi. Banyak yang menduga kalau lagu itu ditujukan kepada Pak Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dalam waktu yang cukup lama. 6. Iwan Fals. Kali ini musisi yang kalian semua familiar, serta hampir semua lagu Iwan Fals yang berbau kritik sosial yang ditunjukkan pada pemerintah Indonesia, di mana ia tidak pernah takut menyuarakan pendapatnya lewat musik. Pada tahun 1984, ia pernah dicekal karena lagunya yang berjudul Mbak Tini. 7. Betharia Sonata. Seiring banyaknya opsi lagu dan lirik yang ekspresionis, salah satu lagu Gelas-Gelas Kaca milik Nia Daniati dan Hati Yang Luka milik Betharia Sonata sempat dilarang diputar di stasiun televisi TVRI dan radio RRI oleh Harmoko, Menteri Penerangan Indonesia kala Orde Baru, lantaran lagu tersebut dianggap sebagai lagu cengeng yang dapat mematahkan semangat orang Indonesia untuk keras bekerja. Bagaimana pendapatmu? Apakah masih ada musisi yang harus kami muat terkait karya atau aksi yang dicekal? Komen di bawah.